Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ini ada satu hal yang semakin membuat masyarakat itu semakin curiga terhadap sosok saksi yang bernama Liga Akbar. Kenapa? Ada beberapa netizen yang sudah komentar di YouTube ataupun juga Facebook pageku dan juga Instagram. Kalian sudah memberikan pesan untuk melihat, coba Mas Angyas cek di Facebook, ada sosok yang bernama Rian Fauzi. Aku cek lah ya, sampai tahun 2016 postingannya. Ini sepertinya bukan orang asing dari warga ataupun juga saksi di kasus ini. Ada nama Aep yang disebutkan, ada juga Liga Akbar di sini disebutkan. Nama Facebooknya adalah Rian Fauzi. Kemudian aku lihat foto-foto dan juga chattingan. Ini ada juga si Liga Akbar ya. Liga Akbar ini namanya di sini Liga Vol Cirebon. Salah satu postingannya itu adalah di posting 8 Oktober 2016. Terlepas apakah ini masih dipakai atau tidak, sepertinya sudah tidak ada aktivitas lagi di akun Facebooknya, tetapi ini bisa menjadi jejak digital. Beberapa hal yang cukup unik adalah ada satu statement yang dikatakan di sini pada saat chattingannya 7 tahun lalu. Ada Aris Munandar chatting di Facebooknya Rian Fauzi. Namanya yang disebutkan adalah Perong katanya. Apo. Nah, ada Liga Akbar, ada nama Perong. Tapi coba kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Apakah ini cukup masuk akal dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat? Dia kurus, ya kurus juga, terus hitam, ya relatively hitam. Terus juga rambutnya ikal atau lurus. Ya, cenderung ikal dan lurus ya, karena tergantung gitu apakah rambutnya di hair dryer atau enggak. Tetapi dia sepertinya identik sekali dengan motor. Dia foto dengan beberapa motor di sini. Nah, ini yang menjadi perdebatan masyarakat ya untuk Facebook yang bernama Aris Munandar. Tentunya atas azas praduga tak bersalah, ini kan belum ada rilis resmi dari Polda Jawa Barat apakah dia pernah diperiksa atau tidak. Tetapi ini adalah salah satu bagian yang kalau dilihat dari catatan chattingannya di sini, postingan yang terbuka, itu menyebutkan nama panggilannya adalah Perong. Fotonya itu yang motor pertama. Terus ini juga ada foto bersama Liga Akbar. Liga Akbar ini siapa? Mungkin kalian sudah lupa peranan dia dalam kasus ini. Liga Akbar adalah sahabatnya dari korban Eki ya. Dia di tahun 2016 itu mengaku bahwa dirinya itu bersama Vina dan Eki di malam kejadian sampai sekitar jam 9-an malam. Di jam 9-an malam itu dia mengaku saat itu bahwa dirinya sama Eki, Vina dikejar-kejar sama sejumlah orang, geng motor dugaannya. Dan dia ini bisa selamat karena dia kaburnya itu ke sebuah gang. Sementara yang lainnya itu larinya ke jalan raya tersebut, ke sebuah jembatan tersebut. Makanya mereka berhasil dikejar. Padahal di keterangan terbarunya, Liga Akbar ini sekarang sudah punya kuasa hukum. Kuasa hukumnya itu satu tim ya, ternyata dengan Peggy Setiawan. Dan juga Liga Akbar tentang statement yang katanya dia lari ke sebuah gang kecil. Menurut Bu Titin, mantan kuasa hukumnya dari Sakatatal dan juga Sudirman mengatakan bahwa pas dicek gang kecil tersebut itu adalah gang buntu katanya, gang yang menuju ke rumah para terpidana. Masa kalau memang beneran dia mau dikejar, kok bisa selamat? Padahal kan dia gampang sekali, padahal terpidana juga yakin sudah tahu gang tersebut adalah gang buntu, karena kan kalau memang yang terpidana tersebut yang merupakan rumahnya di area tersebut pasti sudah tahu kalau Liga Akbar lari ke situ akan ketangkep lah, karena kan gangnya buntu. Jadi itu adalah bagian yang janggal. Terlepas hal itu, tapi kan dia sekarang sudah mengakui bahwa Liga Akbar klaim dia terpaksa mengikuti alur cerita yang dibuat oleh oknum tertentu. Makanya dia sekarang mau menyatakan kejujurannya. Tapi sayang, 1000 sayang, Liga Akbar itu belum diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan Yang Mulia Hakim. Kenapa? Karena waktu di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kan rencananya Liga Akbar itu mau dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Tetapi karena itu materinya sudah masuk ke materi pembuktian, materi inti pokok,
makanya tidak bisa dihadirkan. Pra-peradilan hanyalah membahas mengenai prosedural saja. Adakah dua alat bukti yang menetapkan Peggy sebagai tersangka? Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apakah pengumpulan barang bukti tersebut sudah sesuai dengan aturan? Karena ada klaim yang bilang bahwa barang bukti atau alat buktinya itu dikumpulkan setelah ditangkap Peggy-nya. Terus juga dengan berbagai macam isu yang sifatnya prosedural, teman-teman. Di foto berikutnya, ini juga ada foto, berarti ini yang namanya Perong ya. Apakah Perong ini kebetulan aja namanya sama atau yang lain? Tapi tempatnya ini nggak asing nggak sih? Apakah ini adalah salah satu area juga yang dekat dengan TKP? Please, ini fotonya udah lama sih, ini foto kayak 2016 atau 2017 ya, kurang lebih adalah tahun-tahun segitu. Ada Liga Akbar, ada juga nama panggilan Perong. Apakah terlibat atau tidak ini belum pasti, teman-teman. Dan juga ada perempuan satu, dan juga ada pemuda satu yang pakai baju SMA. Ini kayaknya di bengkel nggak sih? Coba. Kayaknya, oh iya, ini kayak di bengkel ya. Sepertinya di bengkel kayak Ahas gitu nggak sih? Tipikalnya sih seperti itu. Terus juga foto-fotonya ada 3 motor. Nah, dari Facebooknya Rian ini, memang dia kelihatan banget pecinta motor ya. Hampir postingannya itu mayoritas terkait motor gitu. Karena mungkin motor itu sebagai kayak mainan ya. Di sana kan mungkin ya namanya juga anak remaja gitu, punya motor tuh keren-keren. Dan motornya itu bukan motor yang kayak yang standar begitu aja, tapi sudah dimodif, motor yang lebih gaya stylenya. Karena kan motor itu ada 2 fungsi ya. Fungsi pertama untuk kendaraan, fungsional, atau fungsi kedua adalah untuk gaya dan style. Dan aku lihat di sini, motornya ini bukan cuma sekedar untuk fungsional berkendara, beraktivitas setiap hari, tapi lebih ke masalah style ataupun juga gaya. Nah, terus postingannya ini ada ngomong panggil Perong, chattingannya apa gitu. Terus ini juga ada beberapa orang manggil, ayo main ketemu sama Aep gitu. Apakah Aep ini yang dimaksud Aep adalah saksi dalam kasus ini atau bukan? Ya kan tidak fair juga yang namanya Aep di Jawa Barat deh, nggak usah ngomongin se-Indonesia. Kayaknya banyak banget ya Aep itu ya. Terus ini juga ada Aris Munandar nanya, mabok ta? Terus Rian Fauzi bilang, hayu kapan gitu. 7 tahun lalu. Kayaknya emang karakter, mohon maaf ya bagi sebagian pemuda di daerah tersebut, 7 tahun lalu kayaknya minum-minuman itu adalah hal yang kayak sebagai gaya hidup anak muda untuk bergaul ya. Oke. Terus Aris Munandar bilang begini, emong katanya udah eling, Rian Fauzi teh. Aku tahu sih kalau emong itu, aduh nggak tahu, eling tuh udah sadar kali ya kalau eling ya. Tapi kalau teh itu aku nggak tahu artinya, tek-tek atau apa. Atau tak mungkin salah ketik. Coba enlighten me, apa maksudnya? Emong ini juga apa? Emong ini apa nama juga atau maksudnya ada lagi dalam bahasa daerah setempat? Kasih tahu teman-teman ya. Aris Munandar bilang lagi, kita udah bukan lagi BAJINGAN lagi Rong. Oh, Rong ini maksudnya Perong ya. Ngerok gitu. Aduh, ngerok ini apa? Ini bahasa-bahasa slang gitu ya. Huam, ngantuk gitu loh. Ini ibarat kata cuma ngomongin, ah kamu bullshit gitu loh, nggak bener gitu, bercandaan. Ini bahasa slangnya banyak ya, namanya juga anak muda. Nah ini sekarang kita bahas adalah Liga nih, Liga Vol Cirebon. Fotonya memang Liga Akbar kelihatan banget. Nggak terlalu jauh berbeda dengan tampang sekarang. Ini diposting 26 Agustus 2016. Nggak usah dibikin ribet, jalani aja semuanya, karena semuanya sudah ada yang ngatur. Wow, 26 Agustus 2016. Kejadian Vina dan Eki malam Minggu, 27 Agustus 2016. Dia sahabatnya juga sama Eki. Waduh, penuh dengan teka-teki dan semakin mencurigakan ya. Terus 27 Agustus nih, 2016, ini tepat di hari kejadiannya. Tapi nggak kelihatan jamnya berapa, cuma date-nya aja. Kebanyakan tingkah Rai Irate. Apa ini? Rai itu muka, Ira itu mungkin kamu kali ya, gitu nggak sih? Teh itu nggak tahu. Teh ini apa lagi gitu? Tolong kasih tahu aku apa artinya kebanyakan tingkah mukamu gitu kali ya. Teh gitu. Oke.
uh, Liga Vol Cirebon ini 8 Oktober 2016. Agustus, September, Oktober. Berarti dia bilang ngasih link YouTube, terus dengan tulisan XTC memang terbaik. Oh, berarti dia pengagum XTC. Dan dugaannya apakah dia bagian dari geng motor tersebut? Tapi masuk akal kalau dia memang geng dari motor tersebut. Dan setahu aku dia memang mengakui ya bahwa dia sama Eki juga dekat gara-gara mereka juga satu geng yang sama di XTC tersebut. Kan Eki korban juga merupakan bagian dari geng tersebut. Terus ada juga yang komentar nih, Vergiza Arya Finisa manggil di Facebooknya Rian tadi ya. Perong katanya, membara. Oh, memang nama panggilannya Perong sih, karena aku lihat bukan cuma 1-2 orang yang manggil dia namanya Perong seperti itu. Nah, ini bagian yang saat ini juga ya nggak tahu nih serba salah. Apakah kalau seandainya Peggy Setiawan yang menurut keluarganya, menurut temuan juga di fakta persidangan kan ternyata tidak ada tuh panggilannya Perong, panggilannya si Obi ya atau Robi yang diketahui, ataupun juga Pegoy gitu. Tapi tidak ada Perong. Nah justru orang inilah yang memiliki Facebook bernama Rian ini yang panggilannya Perong, Rian Fauzi. Tapi kan nggak fair aja, sih yang namanya Perong tuh di Jawa Barat banyak kali. Ya juga sih, tapi dia ada foto bareng sama Liga Akbar, yang juga ada kaitannya dengan kasus ini sebagai saksi kunci yang sekarang sudah merubah keterangannya. Waduh, ini kayaknya semakin hati-hati nih buat nama-nama di Jawa Barat yang ada namanya Perong atau Peggy. Kalau kalian ternyata dinilai ada keterlibatan dalam kasus ini, kalau seandainya Peggy Setiawan nanti dibebaskan begitu, mungkin aku yakin Polda Jawa Barat tidak akan berhenti mencari tersangka lainnya. Kalau memang Peggy Setiawan dibebaskan gitu, pasti akan ada dicari yang lain lagi. Nah, aku nggak tahu nih, menurut kalian ini seperti apa? Mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuknya untuk Polda Jawa Barat untuk menggali lebih dalam apakah Peggy Setiawan atau Perong yang dimaksudkan itu adalah yang mana. Well, suka tidak suka, ini sekarang sudah menjadi konsumsi publik, banyak sekali membahasnya, dan ini adalah azas praduga tak bersalah. Belum tentu Rian Fauzi ini adalah pelakunya, tapi paling tidak harus dilakukan cross-check lebih dalam, apakah betul atau tidak, karena namanya Perong. Seberapa banyak? Apa sih artinya Perong itu? Aku pengen tahu, coba aku cek di Google ya. Perong itu artinya apa ya? Perong artinya, coba aku cek. Bahasa Jawa Perong artinya adalah coreng-moreng. Hah? Artinya Perong, coreng-moreng. Mungkin, ya nggak tahu deh, kalau mungkin Jawa luas ya. Oke, coreng-moreng. Coba kasih tahu aku teman-teman apa artinya Perong itu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.